Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Yuhu, anak-anak. Tante Ana senang sekali bertemu kalian. Halo juga, saya Mona. Kita bertemu lagi. Halo juga teman-teman. Aku Cika. Kita bertemu lagi. Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20. Seri 11 sampai seri 20 akan membahas Bagaimana manusia mencari jalan keselamatan. Selamat mengikuti. Halo teman-teman. Wah, senang sekali ya Boy. betul, senang sekali jika kita bisa buka acara hari ini. Iya, kita buka acara asik. Ya, hari yang ke-18. Wah, Cika, Ya, kemarin kan sudah rapotan nih. ya, Bagaimana kabar rapotmu, Cika? Cika malu. Kok malu? Iya, Kenapa? ya gitu sih. Maksudnya gimana toh, Cika? Rapotnya ya gitu-gitu sih. Tapi naik kelas kan? Iyalah, Cika masih naik kelas. Ya bersyukur jika bisa naik kelas. Iya. Boy, Ya apa? denger-denger Boy juara ya. Iya jangan rame-rame Cika. Keren Boy. Juara 1 loh Cika. Wih, hebat. Tapi Boy itu belajarnya rajin, giat. Oh gitu ya Boy. Iya, Harus rajin ya. iya. Cika, kemarin Boy kan baca-baca buku. Terus? Ada satu orang, Boy lupa namanya. Tapi dia pinter Cika. Bisa hitung kecepatan cahaya. Wah. Bisa, wah macem-macem lah pokoknya. Terus Boy. Pokoknya pinter. Terus Oh, baca buku lagi Cika. Ada orang-orang pinter kumpul buat pesawat pengen ke bulan. Sekalian mungkin mau cari Tuhan. oh. Terus ketemu sama Tuhannya di bulan. Ya itu Cika, mereka ternyata tidak ketemu dengan Tuhan. Oh, ya ngapain jauh-jauh ke bulan, gak ketemu sama Tuhan. Ya namanya kepengen tahu Cika. Waktu nggak ketemu ada orang yang bilangnya gini, aku tidak percaya kalau Tuhan ada. Loh. Tuhan kan ada ya Boy. Ya ada, makanya Boy sekarang jadi khawatir. Boy pengen pinter tapi takut lama-lama nggak percaya kalau Tuhan ada. Iya ya, kalau jadi orang pinter tapi gak percaya Tuhan ya percuma ya Boy. Iya, doakan ya supaya Boy tetap pinter tapi tetap percaya Tuhan. Iya Boy. Boy, Apa? Boy bisa mimpin nyanyi nggak? Ya nggak bisa lah Cika. Jika ya nggak bisa. Tak pikirnya Cika bisa. Eh, Kita panggil saja ya Bu Gina yang pimpin ya. iya. Kita Ayo. duduk saja di bawah sana. Iya, Bu Ayo, Gina. Bu Gina. Bu, ayo pimpin, Bu. Ayo Bu Gina. Ika, Boy, mau pimpin pujian. Udah, ibu aja yang pimpin. Cika, Boy, duduk manis. Sama anak-anak yang lain, kita duduk manis ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Tuhan Yesus, aku berjanji. Yuk, kita nyanyi ya. Musik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak,
Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nah, udah ya? Ibu udah mimpin pujian. Sekarang kita doa yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo anak-anak, lipat tangan, duduk manis, siapkan hati. Karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha besar dan maha pengasih. Tuhan, betapa bersyukurnya kami masih diberi kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan turun. Kiranya anak-anak bisa menerima dengan benar dan baik kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi kami semua. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Pak Leo yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pimpin acara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa. Ayo terutama Cika, Boy duduk manis. Kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama teman-teman yang lain. Yuk kita sama-sama mendengarkan. Duduk yang manis ya. Kita serahkan kepada Pak Leo. Shalom anak-anak sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Asik Apa, Siapa, Kapan ya. Nah hari ini Bapak Leo akan membawakan satu judul Tuhan tidak ada. Kapan ya? Tetapi mari sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih jikalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh beriman dan percaya kepadamu. Tuhan tolong supaya bukan hari ini saja kami boleh beriman dan percaya kepadamu, tetapi sepanjang umur hidup kami sampai kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong pimpin renungan hari ini dari awal sampai akhirnya, kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, seperti tadi judulnya, Tuhan tidak ada. Kapan ya? Mungkin kalian bertanya, masa sih Pak, di dunia ini ada orang yang tidak percaya kalau Tuhan ada? Di dunia ini bukan saja ada, tetapi banyak sekali orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Orang-orang yang semacam ini, itu ada dua golongan atau dua macam. Yang pertama, memang mereka orang yang tidak beragama atau dengan kata lain, memang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang tidak berani berterus terang, kalau mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, mereka sepertinya, kalau kalian tahu KTP, kartu tanda penduduk, ditulis mereka masih beragama, tetapi sebenarnya mereka tidak percaya akan Tuhan. Nah, tentunya ada yang menyebabkan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya, menyebabkan orang menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Untuk tahu hal ini, kita tidak bisa langsung, ini tidak percaya, itu percaya, tidak. Tapi mari ya kita sama-sama mempelajarinya. Kenapa sih orang sampai tidak percaya kepada Tuhan? Anak-anak sekalian, ketika kalian melihat saya menggerakkan tangan seperti ini, atau kaki saya seperti ini, atau kepala seperti ini, ke mata berkedip-kedip, kalian tentunya bertanya, apa ya yang menyebabkan tangan saya bisa bergerak, kepala saya bisa digelengkan, ataupun kalian sendiri yang sedang di rumah, sedang menggerakkan tangan. Kalian bertanya, apa yang menggerakkan?
Tapi ada juga yang tidak kita lihat bergerak seperti ini, tetapi bergeraknya terus-menerus tidak pernah berhenti. 24 jam? Ya, 24 jam. Tapi tidak pernah kita ketahui sedikit pun tentang gerak itu. Apa saja yang kita tidak ketahui dan tidak pernah kita kehendaki tetapi bergerak. Seluruh organ di dalam tubuh kita, termasuk usus, jantung, paru-paru, ginjal kita dan semuanya itu tidak pernah kita lihat, tetapi bergerak secara otomatis. Wah, kalau begitu tentunya ada yang menggerakkan. Apa itu? Yang menggerakkan adalah organ yang Tuhan tempatkan di dalam kepala kita ini yang dilindungi oleh tulang tengkorak, yaitu otak. Otak kita ini merupakan pengatur, penggerak seluruh anggota tubuh kita dan seluruh organ tubuh yang ada dalam kita. Sungguh luar biasa Tuhan menciptakan otak yang ada dalam tubuh kita. Sekalipun otak ini kecil, kalau di dalam botol nggak sampai sebotol minuman mineral yang 1.500. Karena jumlahnya cuma 1.250 sampai 1.350 cc. Besarnya kalau ditimbang mungkin sekitar 1,5 kilo. Tetapi dia mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dan seluruh organ tubuh kita. Bahkan bisa memerintahkan segala sesuatu. Di tahap pertama ini kita melihat betapa luar biasanya otak yang diciptakan Tuhan untuk mengatur seluruh gerak baik anggota tubuh maupun organ tubuh kita. Kalau sampai di sini saja, maka otak manusia tidak akan berbeda dengan otak binatang. Karena otak binatang juga bisa menggerakkan anggota tubuhnya dan menggerakkan seluruh organ tubuhnya. Tetapi di dalam diri manusia, fungsi otak yang kedua adalah Tuhan berikan kekuatan untuk berpikir. Artinya bahwa manusia Tuhan berikan kekuatan melalui otaknya, melalui pikirannya untuk merencanakan segala sesuatu. Apa saja yang direncanakan oleh manusia melalui pikirannya? Oh, banyak sekali. Contohnya, kalau manusia memikirkan alat transportasi. Kalau dulu manusia mau pergi jauh hanya mampu dengan berjalan kaki. Tetapi dengan bayangannya, dengan pikirannya, dengan daya kreativitasnya, manusia mulai menciptakan alat-alat untuk transportasi di darat dengan sepeda lah, berkembang menjadi sepeda motor, berkembang lagi menjadi mobil. Kalau untuk angkut yang berat diciptakan truk oleh manusia. Itu bukan sesuatu yang gampang langsung begitu saja timbul. Maka manusia juga memikirkan bagaimana kalau transportasi melalui laut. Maka manusia mulai menciptakan perahu-perahu kecil. Dan terus berkembang sampai menjadi perahu yang besar dan kapal motor yang besar untuk mengangkut orang dari satu pulau ke pulau yang lain. Maka manusia terus memikirkan, waduh kalau naik perahu atau kapal laut lama loh kalau mau pergi yang tempat yang jauh sekali. Maka manusia memikirkan untuk membuat alat transportasi melalui udara. Terciptalah pesawat udara. Tapi jangan lupa pesawat udara yang kalian lihat sekarang tidak seperti yang dulu. Dulu itu sangat sederhana. Bahkan kadang dibuat dari kayu awalnya. Tapi berkembang menjadi besar, bisa mengangkut orang dalam jumlah banyak. Itu transportasi. Maka manusia juga memikirkan bagaimana cara membuat kain. Kalau dulu pakai alat-alat yang sederhana dipintal dengan alat tradisional. Maka manusia memikirkan kalau caranya seperti ini. Waduh, pasti lama sekali untuk menghasilkan kain dalam jumlah banyak. Maka manusia menciptakan alat-alat mesin modern. Sehingga dengan cepat menghasilkan kain yang banyak. Dengan mesin, manusia bisa juga membuat kertas dalam jumlah banyak. Dengan mesin, mobil bisa digerakkan. Dengan mesin, pesawat bisa digerakkan. Prinsipnya atau pokoknya, melalui mesin, manusia bisa mencapai semua hal menjadi lebih baik. Yang ketiga, kalau kalian melihat,
manusia perlu alat komunikasi. Ya, kalau alat komunikasi yang paling penting adalah bahasa kita ini. Tapi alatnya. Alat dulu memikirkan manusia bagaimana ya aku bisa berbicara dengan temanku atau saudaraku di tempat yang jauh sekali. Tapi aku bisa omong-omong dengan enak. Maka manusia menciptakan telepon. Telepon yang kalian punya sekarang kan handphone. Bukan handphone yang seperti sekarang. Telepon nanti itu paling sederhana sampai berkembang menjadi handphone. Nah, handphone juga tidak seperti sekarang. Dulu handphone berbicara hanya bisa dengar suara. Tapi lama-lama manusia mikirkan, kurang enak dong kalau pikirnya hanya bisa bicara dengar suara. Manusia pingin bisa bicara sambil lihat gambar. Maka diciptakan handphone yang bisa keluar gambar seperti televisi waktu bicara dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan papa mama kita. Itu sebabnya Tuhan berikan otak pada manusia untuk bisa berpikir, untuk bisa berkreasi. Maka manusia karena kepandaiannya tersebut, manusia mulai meninggalkan Tuhan. Atau manusia menempatkan otak yang diciptakan Tuhan ini sebagai pengganti Tuhan pencipta. Sekali lagi, dengan kemampuan otaknya manusia mulai lupa diri, mulai bangga menempatkan otak atau pikiran di atas Tuhan pencipta. Dengan demikian, otaklah yang menjadi Tuhan bagi manusia. Ini penyebab pertama buat orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Otaklah yang menjadi Tuhan buat mereka. Benarkah otak menjadi segala-galanya buat manusia? Tidak. Nanti kita lihat jawabannya. Hari ini saya katakan di awal tidak. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan manusia itu tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada? Yang kedua adalah ketika manusia di dalam perkembangannya semakin hari semakin menghasilkan alat-alat teknologi yang begitu luar biasa, manusia masih melihat di sana masih ada banyak kejahatan, di sini masih ada banyak kejahatan. Dan kejahatannya semakin hari semakin bertambah-tambah. Manusia masih melihat ada banyak ketidakadilan di mana-mana terjadi. Manusia masih melihat ada banyak penyakit di mana-mana dan sulit diobati. Di mana-mana masih banyak penindasan, penderitaan. Sehingga manusia berpikir, jikalau Tuhan ada, kenapa semua ini bisa ada? Dan kenapa sampai hari ini ada? Maka manusia mulai meragukan dan mulai membuang Tuhan. Maka manusia mengambil kesimpulan, Tuhan tidak ada. Dan hari itu juga manusia yang mengatakan seperti itu. Mereka ingin menggantikan dirinya menjadi Tuhan. Dengan pikirannya tadi yang saya katakan, dijadikan Tuhan, manusia bersama-sama dengan pikirannya menjadi Tuhan atas seluruh alam ini. Dengan kata lain, manusia mengatakan, akulah Tuhan. Kalau Tuhan yang sesungguhnya itu dulu katanya ada itu karena manusia yang menciptakan. Nah, ini satu hal yang manusia kerjakan salah di hadapan Tuhan. Dengan otak yang Tuhan berikan menjadi pandai, menjadi bisa berpikir, menjadi bisa merencanakan. Otak ini dipakai untuk melawan Tuhan. Anak-anak sekalian, jadi ada dua hal yang menyebabkan orang menjadi tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Yang pertama, karena otaknya ditinggikan, dijadikan Tuhan di dalam hidup manusia. Yang kedua, karena manusia sudah kecewa kepada Tuhan. Tuhan tidak ada karena manusia kecewa. Nah, anak-anak sekalian, apa sih jawab Alkitab yang sesungguhnya? Nanti kita akan melihatnya ya secara bersama-sama, tetapi saya akan mengajak kalian. Benarkah kemampuan otak manusia itu melebihi segala-galanya? Tidak. Contoh yang saya akan berikan pada kalian.
tahun 2019 sampai 2020, tepatnya mulai Desember 2019, itu ada yang namanya wabah pandemi virus corona. Virus corona dimulai dari negeri China, terus menyebar kemana-mana. Jikalau memang otak itu adalah Tuhan, jikalau memang pikiran itu bisa menyelesaikan semuanya, harusnya virus corona tidak bisa menyebar ke berbagai macam negara. Tapi faktanya, sampai hari ini virus corona masih menyebar kemana-mana. Artinya bahwa otak manusia mempunyai keterbatasan dan tidak bisa menjadi Tuhan. Tuhan Allah tetaplah Tuhan Allah. Otak tetaplah otak. Pikiran tetaplah pikiran. Otak dan pikiran mempunyai keterbatasan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang ada bagian-bagian tertentu yang diizinkan oleh Tuhan untuk manusia bisa mampu memikirkannya dan membuatnya segala sesuatu. Tetapi ada bagian-bagian yang tertentu. Memang Tuhan tidak izinkan untuk manusia bisa memikirkannya dan membuatnya. Bukankah manusia berpikir bahwa otaknya itu segala-galanya? Bukankah otaknya mampu menciptakan ini dan itu? Memang, jikalau Tuhan memberikan izin untuk itu manusia bisa kerjakan, melalui daya pikirnya, memang manusia bisa kerjakan. Tetapi ada bagian yang memang manusia tidak bisa pikirkan dan kerjakan. Anak-anak sekalian, itu sebabnya kalian yang tahu tentang kebenaran, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah itu ada. Alkitab dari awal memberitahukan pada kita bahwa Tuhan Allah itu ada. Tuhan Allah ada bukan karena manusia sehingga Tuhan Allah ada, bukan. Tetapi Tuhan Allah ada sebagai pencipta alam semesta dan pencipta manusia. Terus bagaimana Tuhan bisa ada? Bukankah segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Contohnya, kalau saya pakai baju, pasti ada yang menciptakan kainnya, menciptakan bajunya. Tetapi tidak dengan Allah yang hidup. Allah yang hidup itu ada karena dirinya. Dia tidak bergantung pada siapa-siapa. Dia tidak bergantung pada apapun. Karena dia ada memang dari sananya dia sudah ada. Kitab Kejadian pasal 1 menuliskan, saya akan membacakan seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya berarti Allah itu ada walaupun tidak ada yang menciptakan. Karena keberadaan Allah memang ada dari awalnya Allah ada. Dan tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada apapun. Bahkan dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak sekalian, orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan ada mengatakan bahwa bumi ini terjadi dari benda-benda di langit yang meledak. Dan terjadilah pecahan-pecahan salah satunya bumi. Benarkah demikian? Alkitab mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada tempat lain planet yang bisa ditempati oleh manusia untuk hidup kecuali bumi ini. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan begitu lengkap. Kita menghirup udara. Bisa dan hidup. Di tempat lain manusia tidak akan bisa hidup. Yang kedua, bagaimana dengan manusia? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan bahwa manusia itu bukan dicipta dari debu tanah, tapi terbentuk dari bagian yang paling kecil yang disebut sel. Sel ini berkembang dari kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, besar. Ada yang jadi binatang, jadi tidak langsung manusia. Maka binatang yang lebih sempurna menjadi manusia. Kalau memang itu betul, mana buktinya? Sampai hari ini tidak ada satupun binatang yang ada di sekitar kita
yang bisa berubah menjadi manusia. Karena memang dari awal Tuhan menciptakan binatang ya binatang, manusia ya manusia. Jadi kalian tahu teori itu salah. Manusia dicipta dari debu tanah, itu kata firman Tuhan. Anak-anak sekalian, kita bersyukur sekalipun kita tidak pandai seperti orang-orang yang mengaku dirinya pandai sehingga tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita bisa melihat, kita bersyukur bahwa kita dicipta dari debu tanah, tetapi di dalam diri kita ada napas hidup yang Tuhan hembuskan di dalam hidung kita. Kita bersyukur untuk hal ini. Yang berikutnya, benarkah otak itu merupakan segala-galanya, berpikir apa yang diinginkan, terus bisa terjadi? Tidak selalu, sekali lagi. Ada banyak bukti. Coba sampai hari ini. Pengennya virus corona habis, berhenti, mati total. Nggak mungkin. Anak-anak, hari ini saya mengajak kalian bahwa otak bukan segala-galanya. Mungkin kalian bertanya, loh Pak, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu bisa loh menciptakan hal-hal yang mereka inginkan. Seandainya menciptakan mobil yang kecepatannya sangat tinggi, bisa. Kenapa bisa? Karena memang Tuhan izinkan. Tuhan berikan waktu untuk manusia menciptakan itu. Tetapi jangan lupa, kalau manusia bisa seperti itu, karena Tuhan izinkan. Kita ambil contoh ya di dalam Alkitab. Kalian ingat? Ada cerita Nuh di dalam Alkitab. Nuh itu seorang petani. Tetapi tiba-tiba dia mempunyai tugas yang Tuhan berikan di dalam dirinya untuk membuat bahtera yang besar. Besarnya itu kira-kira sebesar lapangan sepak bola panjangnya bahtera itu. Tidak mungkin seorang petani tiba-tiba bisa mempunyai kepandaian untuk membuat bahtera yang besar. Karena Nuh mau menurut, Nuh taat, otak Nuh, kepandaian Nuh dipimpin oleh Tuhan. Maka dia bisa membuat bahtera. Jadi bukan karena manusia pandai, bukan karena manusia pintar, bukan karena otaknya yang bagus, tetapi karena Tuhan yang memimpin selangkah demi selangkah untuk Nuh bisa membuat bahtera itu. Anak-anak sekalian, coba kalian juga ingat. Yusuf yang di dalam cerita ketika ada di Mesir. Yusuf yang masih muda. Mana mungkin Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun? Tidak mungkin. Yusuf dengan jujur mengatakan bahwa Allahnya yang mampu mengartikan mimpi itu. Dan kita lihat, Yusuf yang masih muda bisa menjadi seorang pembesar di Mesir. Untuk mengatur seluruh Mesir. Jikalau bukan Tuhan yang pimpin otak Yusuf, Yusuf tidak akan bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin di Mesir saat itu. Anak-anak, membuktikan Tuhan ada itu bukan sesuatu yang sulit buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang Alkitab yang kita punyai selalu mengatakan Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Berbicara kepada siapa? Tuhan berbicara kepada manusia. Artinya Tuhan itu ada. Bukan karena diada-adakan, tapi Tuhan ada. Wah Pak, kalau itu kan Tuhan tidak kelihatan. Loh, Tuhan di dalam perjanjian lama juga pernah menampakkan dirinya. Tetapi yang paling jelas adalah Tuhan itu ada melalui pribadi yang pernah hadir di muka bumi ini. Melalui pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya sangatlah salah jika orang mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tuhan membuktikan dirinya ada. Masuk di dalam sejarah manusia. Supaya manusia boleh tahu bahwa Tuhan itu ada. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Supaya manusia boleh tahu bahwa Allah itu ada. Anak-anak, ada satu pengetahuan yang umum sekali yang untuk membuktikan Tuhan itu ada,
yang biasa umum dikerjakan oleh manusia yang beriman kepada Tuhan. Mengatakan, bukti Tuhan itu ada adalah alam semesta ini yang diciptakan oleh Dia. Seperti tadi Bapak kasih contoh, kalau ada baju ini pasti ada yang membuat. Kalau ada kursi, meja pasti ada yang membuat. Tetapi membuatnya dari bahan yang sudah ada, diciptakanlah bentuk yang lain. Tetapi Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Kita bersyukur kalau kita bisa tahu bahwa Tuhan Allah bukan kata orang, tetapi kata Alkitab yang sudah kita punya ini. Anak-anak sekalian, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak ada, mereka ternyata tidak bisa membuktikan kalau Tuhan tidak ada. Kita sebagai orang yang beriman bisa membuktikan Tuhan ada melalui catatan, tulisan yang tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi buktinya apa? Melalui alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Yang kedua, Tuhan Allah selalu berkata kepada manusia. Yang ketiga, Tuhan Allah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang hadir di muka bumi dan masuk di dalam peristiwa sejarah manusia. Supaya manusia boleh tahu bahwa Allah itu ada. Puji Tuhan, kita sudah boleh belajar bahwa yang dikatakan orang Tuhan itu tidak ada, itu adalah salah dan tidak benar. Tetapi kita sudah belajar membuktikan dengan Alkitab, Tuhan itu ada. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih kalau hari ini kami sudah boleh belajar bahwa Tuhan itu ada. Kami juga bersyukur kalau ternyata di sekitar kami boleh tahu ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan ada. Berikanlah kepada kami hati yang mengasihi mereka, supaya dengan mulut yang kami punyai, kami boleh memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan itu ada dan hidup, bahkan mengasihi mereka. Supaya mereka boleh punya pengharapan di dalam keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam sesi berikutnya. Kiranya kalian boleh mempersiapkan diri. Dan kita akan bersama-sama boleh diberkati dalam sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, dadah. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat bagus yang dibawakan oleh Pak Leo. Nah, kita jadi mengerti ya, apa itu yang tadi disebutkan semua harus tertanam di dalam hati. Nah, sekarang kita akan berpisah, tapi kita nyanyi dulu, puji Tuhan dulu, memuji Tuhan. Lagu yang sangat bagus dan indah ini dikarang oleh Pendeta Stephen Tong. Kita nyanyi satu lagu, setelah itu kita tutup dalam doa. Yuk, musik. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Nah, kita sudah menyanyi lagu yang sangat indah. Mari kita sekarang tutup dalam doa, lipat tangan, siapkan hati, karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan itu tertancap di hati kami semua anak-anak-Mu ini, sehingga
bisa menjadi bekal firman Tuhan ini untuk perjalanan di dalam dunia kesementaraan ini. Tuhan, bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu. Dan sekali lagi Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa kita akan menyaksikan lagi acara Asyik Sabtu depan. Jangan lupa jam berapa? 5 sore. Ya, jam 5 sore. Setelah itu, jangan lupa juga minggunya kita ibadah bersama-sama dengan keluarga. Dengan papa, mama, adik, kakak. Oke? Sampai jumpa ya anak-anak di acara Asyik Sabtu depan. Dadah! Aduh, si Budi. Tante dengar dari jauh. Si Budi mau betapa? Betul, Tante. Kecil-kecil mau betapa? Mau cari apa, Budi? Belajar terus. Tidak nonton TV. Tidak pergi jalan-jalan. Supaya bisa mencapai SD selesai dalam waktu 3 tahun.